Halo teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini adalah video tentang edukasi mengenai penyakit kulit yang sedang heboh setelah COVID, yaitu monkeypox. Nah, kita akan tanya jawab di sini. Video ini didedikasikan dari Koas Kulit Kelamin periode 9 Desember sampai 13 Januari 2025. Kami akan membahas mengenai monkeypox. Yang pertama, kita akan tanya-tanya terlebih dahulu ke masing-masing personil dari kelas DV ya. Kelas DV ada 13 orang, nanti kita akan tanya-tanya satu-satu ke teman-teman mulai dari pengertian, bagaimana itu penularannya sampai pengobatannya. Oke, yang pertama, di sini ada teman saya, namanya Kak Owen. Kak Owen, apa sih itu pengertian daripada monkeypox? Boleh jelasin? Silakan. Hai teman-teman, jadi untuk monkeypox sendiri itu adalah virus yang disebabkan oleh monkeypox itu sendiri. Tapi di mana untuk monkeypox ini juga merupakan penyakit zoonosis yang berarti ditularkan dari hewan ke manusia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa ditularkan melalui manusia ke manusia. Oh, berarti karena virus ya? Ya. Oke. Pertanyaan kedua, kita akan mengenali apa saja gejala daripada monkeypox. Kita harus tahu, khususnya bagi dokter-dokter, khususnya dokter muda, dan juga bagi teman-teman masyarakat umum kalau terkena penyakit ini, kita harus tahu dulu. Oke, apa sih itu gejalanya daripada monkeypox? Silakan Kak Cheryl Kalabesi untuk menjelaskan apa itu gejala dari monkeypox. Jadi untuk gejalanya itu pertama ada demam, kemudian sakit kepala hebat, lemas, kemudian nyeri punggung. Kemudian nanti setelah demam 2-3 hari itu akan muncul ruam. Ruam merah. Iya. Oke, ruamnya kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi kayak bentol-bentol gitu ya Kak ya. Nah, terus yang mana ada gejala sistemik sama gejala kulit ya, erupsi kulit. Oke, terima kasih Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bisakah orang sakit berat atau meninggal karena monkeypox ini? Gitu ya, karena kan penyakit ini gampang menular teman-teman. Gitu. Silakan kepada Kak Nathaniel untuk menjelaskan apakah monkeypox ini bisa bikin meninggal sih? Gitu. Iya, jadi kalau untuk gejala monkeypox ini sebenarnya pada umumnya bisa hilang dengan sendirinya dalam beberapa minggu. Tetapi pada orang-orang dengan kondisi tertentu bisa saja mengalami komplikasi medis dan lebih ke area ciri biasanya pada anak-anak, baru lahir, dan juga orang-orang yang mengalami gangguan kekebalan tubuh, di mana bisa menyebabkan komplikasi seperti infeksi kulit sekunder, pneumonia, dan juga pada kekebalan tubuh. Intinya ini menyerang sistem imun ya Kak ya. Bisa imunnya turun ya udah drop gitu ya. Oke, mantap Kak. Lanjut, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira kalau dengar-dengar kemarin tuh juga banyak di berita, paling banyak ditemukan pada orang-orang yang LSL ini. Nah, kira-kira bagaimana Kak Saryos terkait dengan masalah resiko orang-orang LSL ini mengalami monkeypox? Boleh jelaskan? Jadi untuk resiko orang-orang dengan LSL itu mereka tidak terbatas secara seksual, tapi siapa saja yang berhubungan dengan orang-orang yang memiliki gejala monkeypox ini, dia bisa berisiko untuk memiliki gejala yang sama dengan orang-orang yang memiliki gejala monkeypox ini. Oh, berarti intinya harus ada dulu, kena dulu gitu ya Kak ya, baru di apa karena dan kita tahu juga biasanya LSL itu kan imunodefisiensi ya, gitu kan, karena kena HIV makanya juga sistem imun turun bisa. Oke, terima kasih Kak. Oke, lanjutnya kita pertanyaan, siapa yang beresiko terkena mengenai monkeypox? Nah, silakan. Oke, jadi teman-teman yang berisiko terkena monkeypox itu adalah orang-orang yang kontak erat dengan seseorang yang sudah terinfeksi monkeypox. Kontak eratnya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan, bisa yang tinggal serumah, kemudian penggunaan barang-barang pribadi bersama, atau juga bisa punya hewan peliharaan yang bisa menularkan monkeypox itu ke manusia. Selain itu, ada kondisi-kondisi tertentu juga yang bisa menyebabkan seseorang itu punya resiko lebih parah terkena monkeypox, yaitu pada bayi baru lahir, kemudian pada anak-anak dan pasien-pasien dengan imunokompromis. Itu ya yang populasi khusus ya. Oke, sekarang lanjut. Bagaimana
monkeypox ini bisa menyebar dari orang ke orang? Silakan kepada Kak Ella mengenai hal tersebut. Silakan. Ya, terima kasih Felix. Jadi kalau untuk orang ke orang, tadi juga sudah disinggung kalau tidak salah sama Kiki. Jadi kalau untuk orang ke orang ini, dia punya kontak eratnya itu kayak contohnya ada pasien monkeypox dengan punya ruam, terus dia kontak kulit langsung dengan pasien dengan orang yang tidak punya monkeypox, itu otomatis tingkat kayak penularannya lebih tinggi. Kemudian kayak tadi nih contoh pemakaian barang-barang pribadi, kita pakai barang yang sudah pasiennya monkeypox, itu resiko tertularnya sangat tinggi juga. Sama juga ada lingkungan, jadi kayak contohnya kita tinggal serumah dengan pasien-pasien yang punya monkeypox, kemudian kita menggunakan alat-alat pribadi yang sama, juga merupakan salah satu penularan yang tinggi. Oke, makasih banyak Kak. Nah, oke, kita udah mulai mendalami pelan-pelan teman-teman. Sekarang kita cara preventif kita, bagaimana cara melindungi diri dan orang lain mengenai penyakit ini. Silakan kepada Kak Sheila. Jadi penasaran kan? Penasaran banget Kak, gimana Kak? Penasaran banget kan? Ya, jadi yang pertama itu kita pastinya harus membatasi kontak dengan orang-orang yang sudah terkontaminasi monkeypox atau orang-orang yang suspek monkeypox. Kemudian batasi dulu nih. Oke. Hewan-hewan yang beresiko juga nih harus kita batasi dulu Hamster nih. tadi ya. Jarak dengan mereka. Yang kedua, pastinya kita rajin membersihkan lingkungan sekitar kita yang beresiko juga untuk terkontaminasi dengan orang-orang tadi itu. Kemudian yang ketiga, selalu periksakan dirinya kita kalau sudah muncul gejala-gejala monkeypox. Pakai lagi di ruang, demam, gitu ya Kak ya. Oke, makasih banyak Kak. Selanjutnya yaitu apa yang perlu dilakukan jika saya sendiri memiliki gejala monkeypox atau saya merasa tertular monkeypox dari seorang penderita monkeypox. Waduh, ruang merah atau ini. Terus sekarang lagi monkeypox-nya outbreak gitu. Kira-kira gimana? Oke, selanjutnya adalah Mas Vicky, silakan untuk menjelaskan. Halo, oke baik, terima kasih Felix. Jadi di sini kita kan tadi sudah bilang, tadi teman-teman juga sudah tahu semua bagaimana gejalanya, bagaimana caranya agar kita melakukan perbatasan dengan seseorang yang mungkin terkena monkeypox. Tetapi bagaimana nih jika ternyata ada orang di dalam satu rumah atau satu teman dekat lah, sahabat itu yang ternyata dia itu sudah terdiagnosis monkeypox. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, dalam sebuah jurnal itu mengatakan bahwa kita harus memantau manifestasi klinis ataupun gejala yang dialami oleh diri kita itu selama berapa hari? 21 hari. 21 hari ya durasinya. Oke. Selagi masa pemantauan 21 hari itu diharapkan kepada teman-teman semua yang ada nonton hari ini itu untuk melakukan pemeriksaan tes diagnosis di fasilitas kesehatan. Oke, datang ke dokter. Datang ke dokter untuk melakukan tes. Selagi menunggu tesnya kan tidak mungkin kita langsung keluar menebar pesona di mana-mana, kan tidak mungkin. Jadi ketika kita sudah melakukan diagnosis di rumah sakit, melakukan tes, kita sampai di rumah kita harus melakukan isolasi mandiri, menjaga higienitas dan juga mulai melakukan perlindungan terhadap orang-orang sekitar agar semisalnya ini ketika terjadi monkeypox yang positif itu mungkin tidak bisa tersebar kemana-mana. Oke, makasih banyak penjelasan yang bagus ya teman-teman. Dari udah kurang lebih 9-10 pertanyaan tadi kita udah mulai tahu cara melindungi diri, cara kita kalau udah kena. Nah sekarang lanjut lagi, pertanyaan selanjutnya adalah habis itu kita kan udah lindungi diri sendiri, habis itu cara lindungi orang lain, khususnya orang lain yang beresiko tadi ya, pada anak kecil atau ibu hamil dan lain sebagainya. Kira-kira gimana? Kepada saudara Riki, saya persilakan, ini teman saya juga teman-teman. Halo teman-teman semua. Nah jadi kan tadi udah cara melindungi diri sendiri. Nah, ini kalau kita udah terkonfirmasi sebagai pasien yang udah monkeypox, terus gimana sih cara kita buat menjaga agar kita nggak menularin orang lain ataupun nggak terlindung? Nah misalnya kan kita yang pertama kan wajib isolasi mandiri, misalnya di rumah. Nah jadi di rumah hal-hal yang harus kita perhatikan apa aja? Yang pertama itu kita harus menggunakan ruangan yang terpisah dari orang lain supaya kita nggak menginfeksi. Terus juga yang kedua, apabila kita menggunakan kamar mandi itu kita harus segera membersihkan ataupun kalau bisa kamar mandinya khusus buat kita sendiri yang terinfeksi, Terus yang ketiga, usahakan untuk apapun yang kita sentuh, barang-barang yang sering kita sentuh harus kita bersihkan menggunakan sabun ataupun disinfektan lainnya misalnya alkohol. Terus kemudian juga kita bisa menggunakan yang paling penting juga itu harus menggunakan peralatan ataupun juga handuk dan tempat tidur itu secara terpisah buat kita sendiri agar tidak
menyebar ke orang lain. Terus juga bisa kita menjaga ventilasi di rumah dibuka agar nggak bisa menyebar dari sana. Dan yang terakhir untuk yang dapat kita lakukan itu yang penting edukasi buat orang rumah agar supaya rajin untuk bersih tangan ataupun menggunakan disinfektan lainnya seperti alkohol itu, Felix. Mantap sekali. Intinya adalah PHBS ya teman-teman. Ya, Oke, selanjutnya makasih banyak. Selanjutnya kita mengenai vaksin. Kemarin dikit-dikit vaksin COVID. Apakah sekarang ada nggak vaksin chickenpox? Salah, maaf. Monkeypox. Oke, silakan Amel Rahandra. Ya, jadi terkait dengan vaksin ini memang sampai sejauh ini Felix itu belum ada vaksin massal yang dianjurkan. Jadi kayak misalnya dibuat untuk massal itu belum ada. Begitu, jadi ada vaksin-vaksin sebelumnya misalnya kayak vaksin smallpox yang sudah diteliti dan dikembangkan dengan tujuan bisa kita pakai untuk pencegahan atau sebagai vaksin dari monkeypox ini. Hanya saja sebagai catatan, vaksin yang dikembangkan ini itu hanya digunakan untuk pasien-pasien atau kelompok yang berisiko. Nah, yang berisiko misalnya apa? Kayak tadi yang sudah dijelaskan, ada teman-teman atau kelompok-kelompok yang punya kontak erat. Jadi kalau misalnya pada kondisi seperti ini tidak ada yang di lingkungan kita yang tidak ada yang terinfeksi monkeypox, maka untuk vaksin tidak perlu. Oke, wah kita udah mulai tahu. Makasih Amel. Terakhir teman-teman, pertanyaan terakhir dan menjadi pertanyaan pamungkas daripada ini adalah inti adalah pengobatan. Obatnya ada nggak sih? Gitu ya. Udah kena, dokter kira-kira gimana gitu ya. Oke, khususnya ini para nakes. Silakan kepada saudara Armando, Nathaniel Armando. Ini teman saya dari MBD ya teman-teman. Silakan, kira-kira gimana? Oke, baik Felix. Jadi untuk pengobatan dari monkeypox ini sendiri sebenarnya itu dia belum spesifik dan masih dalam proses pengembangan atau penelitian lebih lanjut. Namun untuk tata laksana sendiri itu dapat dilakukan secara simptomatik maupun suportif. Selain itu untuk menjaga imunitas kita juga tetap terjaga, mungkin perhatikan makanan minumnya. Jadi banyak makan makanan bergizi, kemudian banyak juga minum air putih. Kan selain itu salah satu gejala dari monkeypox ini sendiri itu ada ruam pada wajah kan. Jadi untuk menghindari ruamnya itu pertama banyak, mungkin jangan digaruk ruamnya. Oke, nggak boleh digaruk. Yes. Kemudian kalau misalnya mau menyentuh ruamnya itu mungkin menjaga kebersihan tangan sendiri. Iya, oke itu ya. Terus masalah obatnya berarti belum ada ya? Belum ada, masih dalam proses pengembangan. Intinya naikin imun ya. Oke, kurang lebih seperti itu, kurang lebih 15 menit, 10 menitan kita akan tadi bicara masalah monkeypox. Intinya adalah penyakit ini ditularkan karena virus. Otomatis kalau virus itu sebenarnya harus naikin sistem imun teman-teman. Makan yang bergizi, cuci tangan yang bagus, PHBS. Dan intinya adalah tadi kalau ada vaksin bagi orang beresiko ya beresiko. Intinya adalah terakhir juga ada keluhan apapun kita harus periksakan ke dokter dan nggak boleh self diagnosis. Ruam dikit monkeypox, ruam dikit penyakit lain, itu nggak boleh, gitu ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke video selanjutnya. Ini semua pada duduk di depanku ya. Nah, sekarang kita akan lanjut mengenai HFMD. Singkatannya itu adalah flu Singapura. Apa flu ini hanya ada di Singapura atau kalau di sini kan di Ambon? Kalau ada flu ini disebut flu Ambon, gitu kan? Atau gimana? Oke Felix, jadi HFMD itu sendiri kepanjangannya adalah Hand, Foot, and Mouth Disease. Oke, hand, tangan, foot, kaki, mouth, mulut. Oke. Disease penyakit. Oke, terus? Nah, virus ini sendiri, penyakit ini sendiri memang disebabkan oleh virus. Nah di Singapura itu paling banyak, makanya disebut sebagai flu Singapura atau flu Singapura gitu. Nah dia sering terjadi pada anak-anak yang usianya di bawah dari 5 tahun. Kenapa? Karena memang pada anak-anak sistem kekebalannya itu belum terbentuk secara sempurna sehingga memang gampang sekali terpapar dengan infeksi virus apapun, termasuk kelompok virus dari yang menginfeksi yang membuat penyakit HFMD ini sendiri. Nah, kelompok virus yang bisa menyebabkan hand, foot, and mouth disease ini seperti kelompok virus enterovirus ataupun kelompok virus Coxsackie virus. Nah, biasanya akan muncul gejala klinis berupa kelainan pada kulit seperti lesi di kulit dan di kulit, di tangan, kaki ataupun mulut. Oke, makasih banyak. Sekarang gejalanya teman-teman, Kak Ella sekarang gejalanya. Kak Ella, kira-kira gejalanya seperti apa Kak Ella? Iya, terima kasih Felix. Jadi kalau untuk gejalanya sendiri nih, kalau untuk gejalanya pasti pertama tuh kalau sudah terinfeksi nih, pasti tubuh kita kan keluarkan yang namanya kompensasi nih. Otomatis pasti akan terjadi apa Felix? Pasti demam kan? Demam, iya. demam. Jadi pertama kali pasti akan terjadi demam. Nah kemudian selain terjadi demam,
banyak tuh kayak bintik-bintik atau ruam-ruam. Nah, ruam-ruam ini terjadi di banyak tempat, seperti terjadi di sekitar mulut, kemudian juga ada di telapak kaki sama di tangan. Lalu yang paling sering juga terjadi ruam di bokong. Bokong ya Kak Iya. ya? Oke. Nah, ruam-ruam ini teman-teman bisa pelajari dan kita akan lihat. Nah, ini video fotonya ruam-ruam tersebut teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang dari Arman sendiri, AFMD bisa menular. Silakan Man. Oh iya, jadi teman-teman untuk AFMD sendiri itu menular karena melalui kontak langsung, misalnya melalui dari cairan dari debunya, kemudian dari air liur, tinja atau sekret. Gitu. Oke. Terus Amel kira-kira gimana cara menularnya? Jadi selain dari yang sudah dijelaskan tadi, penularannya itu juga bisa lewat lekukan yang berkontaminasi. Jadi misalnya ada yang mungkin entah dia lekukannya itu dia kena ke baju misalnya, terus dipakai lagi, atau kena di benda apapun, itu bisa jadi penularan juga. Nah selain dari itu juga bisa melalui droplet. Droplet ini batu bersin. Nah itu juga bisa jadi bagian dari Amel lagi sini. Amel gimana sih cara obati dan perawatannya khususnya kulit? Nah, kalau misalnya ada dapat pasien atau keluarga yang punya kondisi ini, yang paling penting yang harus dilakukan adalah segera konsultasikan ke dokter. Oke. Jadi jangan berlama-lama, langsung segera konsultasikan ke dokter. Ya. Nah, untuk pengobatan dan perawatannya sendiri secara keseluruhan karena ini merupakan penyakit virus ya, jadi sifatnya itu self limiting. Oke. Sembuh sendiri sebenarnya, jadi tidak ada pengobatan khusus. Nah, tapi meskipun demikian ada perawatan yang harus diperhatikan teman-teman. Misalnya salah satu yang paling penting adalah jaga hidrasinya, jadi tetap kasih cairan, dan yang paling penting karena biasanya salah satu gejala itu adalah nyeri tenggorokan, biasanya akan dianjurkan untuk pasien itu dikasih makan yang halus-halus kayak gitu. Gizi ya. Ya, tentu saja. Intinya penyakit ini kita harus tetap konsultasikan ke dokter, dan juga kalau ada penyakit lepuhan sedikit kita harus jaga kulit kita agar tidak terkena infeksi sekunder atau infeksi lanjutan bernanah atau apa itu yang bisa bikin mengancam nyawa. Oke, mungkin itu teman-teman, mari semua kumpul semua sini. Kita Kami Koas DV periode 9 Desember sampai 12 Januari 2025 mengucapkan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Kulitku kulitmu. Oke.